membawakan praktek dalam situasi yaitu di mana kami suatu perusahaan teknologi yang sedang mengalami penurunan sehingga harus menggabung dan akan mengajukan penggabungan dua perusahaan antara perusahaan kami dengan perusahaan lain untuk menaikkan citra serta menaikkan grafik penjualan dari perusahaan kami. Dalam kelompok ini ada 4 peserta yang akan terlibat. Yang pertama manajer PR yaitu yang diperankan oleh Eva, kemudian CEO yang diperankan oleh Anggun, dan pemimpin PT Genzi yang diperankan oleh Kalisa, dan karyawan yang akan diperankan oleh Sania. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan proses penggabungan antara dua perusahaan untuk meningkatkan citra dari satu perusahaan yang telah sebelumnya, menjawab pertanyaan karyawan, dan membangun kepercayaan serta semangat tim dari suatu perusahaan ataupun organisasi. Di ruang rapat, CEO, manajer PR, dan karyawan duduk bersama. Mereka tampak serius dan cemas. Di depan mereka ada laporan penurunan kinerja yang mencolok. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Seperti yang kita ketahui bahwa 3 bulan terakhir ini perusahaan kita mengalami penurunan. Tentunya ini berdampak pada perusahaan kita sendiri. Betul sekali, tidak hanya pemasaran. Kami dari tim PR juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan citra kita dan meningkatkan penjualan grafik kita dalam 3 bulan terakhir. Namun, semua upaya yang telah kami lakukan itu sia-sia gitu. Saya juga merasakannya. Saya rasa perusahaan kita ini tidak mengikuti zaman sehingga banyak konsumen yang kurang tertarik dengan produk kita. Dan di sini kami telah mempertimbangkan banyak solusi dan sepertinya kita perlu mengajak mitra untuk bekerja sama. Apakah rekan-rekan sekalian punya ide? Saya setuju dengan keinginan ibu untuk mengajak mitra bekerja sama. Sama seperti yang telah ditemukan karyawan kita tadi, sepertinya memang perusahaan kita ini terlalu jadul dan tidak mengikuti zaman. Saya telah mencari dan melakukan penelitian untuk beberapa perusahaan yang mungkin bisa kita ajak untuk bekerja sama untuk meningkatkan grafik serta penjualan perusahaan kita, yaitu dari PT Genzi. Di mana PT Genzi ini cukup terkenal dengan pemasaran mereka yang modern dengan digital first, dan mereka juga sangat aktif di media sosial dan memiliki audiens yang banyak, sehingga mereka memiliki citra yang baik juga di mata audiens. Dan mungkin kita bisa pertimbangkan untuk bekerja sama dengan PT Genzi tersebut. Menurut saya, jika mereka bisa membantu kita menjangkau karyawan, menjangkau konsumen lebih luas dan membawa perbaikan kepada perusahaan kita, saya rasa kita harus mencobanya. Baik, saya setuju. Dan nantinya kami akan menghubungi perusahaan dari PT Genzi. Nah, kita perlu perubahan besar dan mungkin PT Genzi ini merupakan mitra yang tepat untuk kita ajak berkolaborasi. Setelah PR menghubungi dan menawarkan kerjasama dengan PT Genzi, PT Genzi menerima tawaran tersebut dan mereka mengadakan rapat lanjutan di kantor dan PT Genzi. Selamat datang. Baik, Silakan duduk. Senang bisa bertemu dengan kalian. Kami dari PT Genzi sudah mendengar bahwa PT Ibu sedang menghadapi tantangan yang besar ya. Dan di sini kami percaya bahwa kolaborasi ini bisa menjadi solusi yang baik dan tepat untuk perusahaan kita ke depannya. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Tarisa atas waktunya. Seperti yang saya katakan bahwa perusahaan kami ini mengalami penurunan dalam penjualan. Nah, maka dari itu kami di sini akan mengajak dari perusahaan ibu yaitu PT Genzi untuk berkolaborasi bersama. Nah, di sini kami dari PT Genzi memang sangat fokus kepada pemasaran digital dan audiens. Kami bekerja dengan influencer menggunakan data untuk menganalisis perilaku konsumen. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa meningkatkan brand PT kita dan menarik lebih banyak lagi perhatian dari konsumen. Dengan perubahan yang besar, tentunya kita harus melibatkan semua pihak, baik internal perusahaan maupun audiens eksternal. Kita akan merancang kampanye yang tidak hanya mengangkat brand, tetapi juga memberdayakan tim internal untuk merasakan dampaknya. Baik, seperti itu bertanya Ibu terkait SOP dan kebijakan, apakah kita mengikuti dari salah satu pihak saja atau kita membuat kebijakan baru? Kalau untuk SOP dan kebijakan perusahaan itu langkahnya kita buat baru. Kami dari PT Genzi ini sudah memikirkan dan merancang SOP dan kebijakan untuk perusahaan. Dan silakan dilihat dan dibaca atau dipahami dulu apakah SOP ini sudah cocok atau masih ada yang ingin ditambahkan.
yang telah kita baca, dan di sini kami setuju untuk SOP dan kebijakan ini, dan kebijakan ini nanti akan kami terapkan juga di perusahaan kita. Mungkin sekian materi dari kita. Sebelumnya mengucapkan terima kasih Ibu atas ketersediaan Ibu untuk bekerjasama dengan tim kami. Kami tentunya dari perusahaan teknologi ini akan bekerja dengan sangat keras dan semaksimal mungkin untuk meningkatkan citra dan grafik perusahaan kita ke depannya. Lalu mungkin untuk rapat selanjutnya kami akan mengundang Ibu ke perusahaan kami. Kami segera izinkan reply meeting. Terima kasih Ibu. Setelah rapat dengan PT Genzi, keesokan harinya semua staf di perusahaan berkumpul di suatu ruangan. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan terima kasih telah menyediakan waktu rekan-rekan semua untuk rapat penting kita pada hari ini. Di mana seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, perusahaan kita akan melakukan penggabungan dengan perusahaan PT Genzi dengan tujuan untuk meningkatkan statistika penjualan serta meningkatkan cita kita di mata audiens. Terima kasih penjelasannya Ibu. Namun banyak karyawan yang khawatir tentang masa depan mereka. Apakah ada PHK setelah penggabungan ini? Baik, Ibu CEO mungkin bisa dijawab. Jadi saya mengerti atas kekhawatiran dari rekan-rekan sekalian, dan di sini kami berkomitmen untuk tetap memperbanyak karyawan kita, dan kita akan meminimalisir dampak negatif yang akan diberikan atau yang terjadi oleh karyawan kita nanti. Dan tentunya di sini saya sangat menghargai pengalaman dan kontribusi dari rekan-rekan sekalian, dan nanti kami akan melakukan pertimbangan setelah kolaborasi bagaimana peningkatan yang akan dilakukan oleh karyawan kita nanti. Lalu bagaimana terkait tentang budaya perusahaan baru? Apakah ada perbedaan dengan perusahaan kita? Untuk budaya perusahaan baru, tentunya setiap perusahaan itu memiliki karakteristik budaya yang berbeda-beda. Namun jangan khawatir, untuk rekan-rekan semua, kami akan berupaya untuk menggabungkan semua nilai dari kedua perusahaan, dan kami juga akan mengadakan program integrasi agar para karyawan itu dapat beradaptasi dengan program yang berbeda. Lalu terkait kebijakan perusahaan, apakah ada perubahan setelah penggabungan ini? Terkait kebijakan, kami telah membicarakan ini dengan pemimpin PT Genzi, di mana kebijakan baru itu akan kami share nanti di grup perusahaan kita. Lalu terkait SOP perusahaan, apakah juga ada perubahan Ibu? Sama seperti kebijakan, SOP dan kebijakan itu telah kami bicarakan juga, dan SOP dan kebijakan kita akan dikirimkan bersamaan dengan kebijakan baru di grup kita nanti. Lalu terkait gaji karyawan, apakah ada perubahan? Dari harga gaji, rekan-rekan sekalian tidak perlu khawatir karena untuk gaji sendiri kita tidak ada perubahan. Apakah rekan-rekan sekalian ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak, rapat kali ini kita akhiri sampai sini, dan terima kasih atas kerjasamanya kalian. Semua tentunya merasakan kebanggaan dan optimisme bahwa perusahaan kini berada pada jalur yang lebih baik, siap menghadapi masa depan yang lebih cerah. Luar biasa rekan-rekan, dalam 2 bulan terakhir perusahaan kita mengalami peningkatan penjualan sekitar 35%. Nah, tentunya kolaborasi ini merupakan pengaruh yang baik yang terjadi oleh perusahaan kita. Betul sekali, dan tidak hanya penjualan, tapi bisa dilihat di sini engagement dari media sosial kita juga semakin meningkat. TikTok dan platform sosial media kita seperti di TikTok dan Instagram ini sekarang meningkat audiens dan telah memiliki beberapa pengikut yang lumayan banyak. Tentunya ini sangat berpengaruh akan penjualan serta perusahaan kita. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan kerjasama kita dengan PT Genzi ini sangat membuahkan hasil yang maksimal. Jujur saya katakan saya sangat bangga atas prestasi yang kita raih sekarang. Nah, di sini kolaborasi dengan PT Genzi ini membuktikan bahwa perubahan itu mungkin saja terjadi jika kita berani berinovasi dan kita berani untuk beradaptasi dengan masalah. Bahkan di lapangan, kami dari karyawan juga merasakan dampak yang sangat positif. Kami merasa lebih terlibat dalam proses perubahan ini, sehingga memberikan kami semangat baru untuk bekerja lebih baik. Betul sekali, namun ini baru permulaan. Kita juga harus merencanakan kampanye besar-besaran untuk kuartal berikutnya, dan kita harus terus memperkuat posisi kita di pasar agar tidak tergeser oleh pesaing lainnya. Dan di sini betul apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Jadi kita harus berinovasi, dan di sini kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi
Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Genzi atas dedikasinya karena PT Genzi telah meningkatkan citra dari perusahaan kami. Sama-sama senang bisa bekerja sama dengan